My Rival is My Love, episode 2. Pagi itu, seperti biasa gue pergi ke sekolah. Semuanya terlihat damai seperti biasa, sampai si Kenzi tiba-tiba muncul ke kelas 12 IPA 5, yang merupakan kelas gue. Secara tak terduga, Kenzi nyamperin gue yang lagi duduk di kelas. Gue yang lihat dia langsung memasang muka kesel, seperti menolak kehadirannya. "Ngapain lu kesini?" tanya gue dengan nada menantang. "Lo itu kenapa ketus banget ke gue?" "Gue cuma mau ngasih ini," ucap Kenzi. Dia lalu nyodorin sebuah barang ke gue. Mata gue terbelalak saat melihat barang yang dia kasih. Gue perhatiin dari bentuk dan warnanya itu adalah dompet gue yang semalam hilang. "Gue nemu itu di supermarket," ucap Kenzi. Setelah gue terima, dia pun lalu pergi gitu aja. Mengetahui yang menemukan dompet gue adalah Kenzi, membuat gue jadi khawatir. Apakah dia tahu jika yang jadi cewek semalam itu adalah gue? Gawat gimana ini? Gimana kalau dia bilang ke orang lain kalau gue semalam jadi? Ark, mau ditaruh di mana muka gue? Dia pasti udah tahu. Gue benar-benar was-was, pikiran gue gak tenang karena Kenzi. Saat itu juga pas jam istirahat, gue bersama dua teman baik gue Tony dan Yanto nyamperin Kenzi ke kelas 12 IPA 1 yang merupakan kelasnya. Gue beneran khawatir kalau dia beberin yang semalam ke orang lain. Kebetulan pas sampai di sana, gue lihat Kenzi masih di kelas. Dia lagi duduk aja sih sambil dengerin musik di headphone yang nutupin kupingnya. Gue segera deketin dia, tapi dia malah nyolot duluan. "Apalagi, bukannya udah gue balikin?" ketus Kenzi saat lihat gue dan kedua teman gue ada di depannya. "Dengar ya, lo jangan kira dengan lu balikin dompet gue bakalan bilang makasih dan baik ke lu," seru gue ngomel-ngomel ke dia, dan kayaknya dia gak ngerti sama apa yang gue omongin. "Udah, to the point aja, apakah maksud lo kesini? Apa itu tentang cewek yang gue temuin di supermarket semalam?" Terang si Kenzi yang bikin gue tercengang. Rupanya dia mengingat kejadian semalam. Ternyata benar dugaan gue. Si brengsek Kenzi itu tahu, gue gak bisa biarin dia bongkar kejelekan gue. Gue harus cari alasan biar dia percaya. "Perlu lo tahu ya, yang semalam itu adik gue yang lagi gue suruh," kata gue berbohong buat menutupi fakta kalau yang semalam itu sebenarnya adalah gue. Tiba-tiba aja Kenzi nyengir setelah mendengar penjelasan gue. "Benarkah? Tapi kenapa muka lo kelihatan panik gitu?" ucap Kenzi melihat gelagat gue yang gugup. "Siapa bilang gue panik? Enggak kok," seru gue coba jelasin ke dia. "Begitukah? Tapi kenapa gue rasa tinggi kalian sama ya? Apa itu cuma perasaan gue? Atau yang semalam itu emang elu?" kata Kenzi kembali melontarkan pertanyaan yang bikin gue makin gugup dan bingung buat menjawabnya. "Mata lo rabun kali, gak mungkinlah itu gue," tolak gue ngegas. Setelahnya Kenzi kembali melontarkan pertanyaan yang nyudutin gue, hingga akhirnya gue gak berani macem-macem lagi sama dia. Kita bertiga akhirnya kalah dan meninggalkan kelas 12 IPA 1 karena gak mau ditanyain macem-macem lagi sama Kenzi. "Lo sih, pakai acara ngelabrak dia segala," keluh Tony nyalahin gue yang lagi jalan buat balik ke kelas. "Brengsek lo Ton, ini semua gara-gara lo. Lo yang semalam ngerjain gue. Sampai gue apes ketemu dia," kata gue yang balik nyalahin Tony. Bagaimanapun gue gak bakalan ngelabrak dia kalau Tony gak nyuruh gue cosplay jati emak-emak. Di tengah keributan gue dan Tony, di jalan gue bertemu dengan Bunga yang nampaknya emang nyariin gue. Bunga lalu manggil gue, panggilannya beneran bikin gue senang dan gue kemudian balas panggilannya. "Angga, lo abis dari kelas 12 IPA 1? Tanya Bunga nampak marah ke gue. "Iya, kenapa gitu?" jawab gue. "Awas ya kalau kamu mukul Kenzi lagi," kata Bunga ngancem gue. "Nggak kok Bung, kita kesana cuma saling menyapa aja," kata gue bohong ke Bunga. Dalam hati, gue merasa kecewa karena cewek yang gue suka ternyata lebih perhatian sama orang yang gue benci dan gue anggap sebagai musuh bebuyutan itu. Kenapa sih Bunga nggak peduli sama gue? Kenapa mesti Kenzi terus yang dia peduliin? Heran gue.
Kenapa si cewek sesekolahan itu pada ngejar-ngejar cowok judes kayak dia? Tepat siangnya, saat jam pulang sekolah HP gue bunyi. Pas gue cek rupanya itu panggilan telepon dari ayah gue. Gue yang saat itu sedang duduk di atas jok motor lantas mengangkat telepon dari ayah. Halo ya, ada apa? Angga buruan pulang, rumah kita kebakaran nak. Apa? Kaget gue mendengar kabar buruk dari ayah yang mengatakan rumah gue terbakar. Setelah menerima kabar buruk dari ayah, gue segera bergegas pulang dengan mengendarai motor NMAX gue. Dan pas sampai di rumah gue melihat rumah gue yang udah hangus terbakar. Gimana ini ya, rumah kita? Kata gue tertunduk lesu ke ayah gue yang ada di dekat gue. Gue beneran lemas melihat rumah gue udah gosong karena udah berjam-jam dilahap si jago merah. Ayah coba nenangin gue, dia ngelus-ngelus punggung gue sambil ngasih nasihat. Sabar ya nak, ini memang musibah. Sabar, sabar, lah terus kita mau tinggal di mana kalau cuma sabar? Tanya gue yang udah nggak bisa sabar. Kamu tenang aja, untuk sementara teman ayah mau membantu kita untuk memberikan tumpangan tempat tinggal, sementara kita ke sana ya, ucap ayah gue memberikan solusi untuk masalah ini. Besoknya gue kembali berangkat sekolah seperti biasa, dan berita tentang rumah gue yang kebakaran langsung menjadi berita hot di sekolah. Sampai gue mau masuk kelas aja udah ditahan sama guru-guru yang prihatin sama keadaan gue yang abis kena musibah. Angga, kamu jangan sedih ya, Bapak cuma bisa ngasih ini ke kamu, ucap Pak Ahbar yang prihatin. Saat itu Pak Ahbar ngasih gue amplop yang katanya itu donasi dari para guru-guru yang patungan buat bantu gue. Makasih Pak, kata gue yang menerimanya. Main dapet cuan, boleh dong buat jajan. Lagian buat apa duit segini kalau gak buat jajan? Ya gak mungkin sih buat beli rumah. Angga, terus kamu tinggal di mana? Tanya Bu Sofi yang juga khawatir. Semalam aku tidur di rumah tetangga, tapi entar sore aku sama ayah mau pindah ke rumah temannya ayah. Kata gue jelasin rencana keluarga gue. Tak lama setelah gue berbincang-bincang bersama guru-guru, gue mengernyit saat si Kenzi dengan santainya jalan ke arah gue. Mau ngapain lo kesini? Lo mau nyukurin gue ya? Tuduh gue saat Kenzi berhenti di depan gue. Lo ngomong apa? Gue ada urusan sama Pak Ipul. Jawabnya yang membuat gue malu sendiri karena udah nuduh macam-macam ke dia. Kenzi kemudian melanjutkan tujuannya. Dia menemui Pak Ipul untuk membahas masalah basket. Dan setelahnya dia kembali menemui gue. Hah, jati rumah lo kebakaran? Tanya Kenzi nampak heran. Lah, emang apa urusan lo? Mau rumah gue kebakar? Tenggelam emang lo peduli? Kata gue nyalot ke dia. Kenapa ngegas sih? Gue cuma mau bantu lo aja, kata Kenzi. Gue lihat Kenzi ngambil dompetnya dan ngeluarin sejumlah uang. Dia kemudian menyodorkan uang itu ke gue. Simpan tuh duit lo, gue gak sudi terima duit dari lo. Meskipun gue miskin sekalipun gue gak bakalan mau terima pemberian lo. Tolak gue yang lalu gue pergi buat balik ke kelas gue. Tepat pada sorenya, sesuai rencana ayah, gue dan ayah langsung pergi ke rumah temannya. Kita berangkat menaiki motor NMAX gue satu-satunya yang tersisa. Semuanya udah habis kebakar. Bahkan pakaian aja gue sama ayah dikasih tetangga yang prihatin sama keadaan gue. Serius teman ayah tinggal di sini? Tanya gue saat melihat jalanan kompleks tempat temannya ayah tinggal yang kayaknya orang kaya. Bisa kelihatan dari beberapa rumah yang gue lewatin kelihatan megah dan mewah. Serius dong, dia teman ayah pas dari SD. Pas SMP dia pindah keluar kota. Dan ayah gak nyangka selama ini dia ternyata tinggal di kota ini. Jawab ayah malah cerita tentang masa lalunya. Gue sih gak peduli sama kisah ayah sama temennya. Yang gue pedulin itu bisa dapet tempat tinggal biar gak jati gembel. Akhirnya setelah setengah jam perjalanan, kami pun sampai di depan pintu gerbang yang katanya rumahnya teman ayah. Gue terpukau melihat rumah temannya ayah yang terlihat besar dari luar. Kayaknya teman ayah emang orang kaya. Ayah gue beneran beruntung, temannya masih ingat sama dia. Tak lama setelah menekan doorbell, pintu gerbangnya terbuka. Gue bisa lihat dua orang yang seumuran dengan ayah tengah tersenyum.
Mereka kayaknya teman ayah yang sedang menyambut kita. Nasrul temanku, hahaha, gimana kabarmu? Ucap pria bertubuh gendut yang sedang bersalaman dengan ayah. Dan untuk melepaskan rasa rindu, mereka kemudian berpelukan sambil ngobrol menanyakan kabar masing-masing. Kok ngobrolnya di luar? Yuk masuk ke dalam. Suruh seorang perempuan yang nampak ramah dan ceria, kayaknya dia istrinya temannya ayah. Gue kaget pas lihat istrinya yang kayaknya masih muda. Kayaknya ini tante suka perawatan deh. Makasih sambutannya mbak. Oh iya, kenalin ini putraku satu-satunya. Ucap ayah mengenalkan gue kepada mereka. Gue langsung memperkenalkan diri ke mereka dengan sopan. Perkenalkan om, tante, nama aku Angga Ramadan. Laki-laki? Tanya istrinya teman ayah. Iya tante. Jawab gue senyum. Tante pikir kamu perempuan, kelihatannya kamu imut sekali mirip perempuan tomboy, ucapnya sambil tertawa kecil. Bagaimana mungkin nih tante ngira gue cewek? Udah tahu nama gue Angga? Ya jelas dong gue cowok. Ya emang sih meski gue ini cowok tapi wajah gue ini imut. Apalagi gue ini pakai tindik, ya wajarlah tante mikir gue ini cewek. Ini semua gara-gara almarhum nyokap yang nurunin wajahnya ke gue. Tak lama kemudian gue sama ayah masuk ke rumah. Dan kita dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu. Setelah ngobrol bareng mereka, gue akhirnya bisa tahu teman ayah ini namanya Jonathan dan istrinya bernama Widya. Dan biar akrab sekarang gue manggil mereka Om Joe dan Tante Widya. Gue juga perhatiin emang rumah Om Joe dan Tante Widya ini emang begitu besar, tapi sederhana karena cuma 2 lantai aja. Bahkan gue lihat juga furniture yang ada di rumah ini kayaknya mahal-mahal. Angga kamu kenapa? Tanya ayah gue yang lihat gue lagi celingukan. Enggak ya, ini cuma dingin aja kena AC. Jawab gue ngeles. Setelah ngobrol panjang lebar bersama Om Joe dan Tante Widya, datanglah seorang anak kecil yang terlihat sedang membawa mainannya. Adek sini. Panggil Tante Widya, menyuruhnya untuk datang. Setelahnya anak itu mendekat, lalu Tante Widya mengenalkan gue sama anaknya yang berusia 11 tahun. Namanya Inzau Ardiansyah. Setelah berkenalan, gue dan Inzau langsung tas. Biar gue bisa akrab sama dia, kayaknya gue bakalan seneng deh tinggal di sini. Apalagi setelah ketemu Inzau, gue berasa punya adik. Seru? Untuk sementara kalian tinggallah di sini sampai kamu bisa bangun rumahmu lagi. Ucap Om Joe yang dengan baik hati memberikan kami tumpangan tempat tinggal. Ia anggap seperti rumah sendiri. Ucap Tante Widya menambahkan. Gue dan ayah sangat berterima kasih kepada mereka yang telah berbaik hati mau menerima kami untuk sementara tinggal di rumahnya. Lalu tak lama seseorang datang. Pas gue noleh, gue terkejut melihatnya. Gue gak nyangka orang itu adalah si Kenzi, musuh bebuyutan gue. Seketika Kenzi lalu mengernyit saat lihat gue. Ngapain lo di sini? Loh, Kenzi, jadi ini rumah lo? Ucap gue kaget sekaligus heran. Gue gak nyangka ternyata Kenzi adalah anak dari temannya ayah. Oh iya, ini anak pertama kami Kenzi. Ucap Tante Widya sambil menunjuk ke Kenzi. Kenzi dia teman papa? Ayo kenalan dulu sama Om Nasrul dan anaknya. Suruh Om Joe yang nampaknya langsung dituruti Kenzi. Mendengar perkataan dari ayahnya, Kenzi pun langsung berubah jadi sopan dan lalu memperkenalkan dirinya kepada ayah gue. Salam kenal Om, saya Kenzi Febriansyah, putra tertua. Ucap Kenzi, terus salim cium tangan ayah gue. Joe, sopan sekali ya anakmu, kata ayah sambil nyenggol badan Om Joe yang duduk di sampingnya. Iya anakku itu emang penurut, haha, jawab Om Joe dilanjutkan tawa cengengesan. Lalu setelahnya, Kenzi ikut duduk di tengah keluarga gue dan keluarganya yang lagi ngumpul. Kami saling lirik-lirikan sinis, sepertinya tak ada kata damai bagi perseteruan kita berdua. Astaga Dragon, mimpi apa gue bisa tinggal serumah sama dia, batin gue mengeluh. Oh iya ma, kakak udah kenal sama dia, kita satu sekolahan, ucap Kenzi jelasin ke mamanya. Oh bagus dong, jawab si tante. Bagus apanya?
Si tante ini gak tahu aja gue sama anaknya ini musuhan, batin gue. Lalu si Kenzi nunjuk gue pakai dagu. Ma, dia ini yang dompetnya kita temuin di supermarket waktu itu. Ucap Kenzi yang mengingat kejadian tempo hari kepada ibunya. Bukannya yang di supermarket itu perempuan, kata Tante Widya yang ternyata mengingatnya. Gue sama sekali gak tahu kalau malam itu Tante Widya juga ada di sana. Katanya itu adiknya Ma, kata Kenzi kembali menjelaskan. Dan hal itu bikin gue keringat dingin karena terus disudutin sama si Kenzi. Setahu Mama, Pak Nasrul anaknya cuma satu. Ya Mbak, Angga itu anak tunggal, ucap ayah gue yang makin menyudutkan gue. Gue benar-benar gak berdaya mendengar percakapan mereka yang membahas tentang gue. Gue hanya bisa diam sambil berharap mereka gak nanya yang aneh-aneh lagi ke gue. Dan setelahnya prediksi gue bener Tante Widya beneran menanyakan kejadian itu. Angga, apa yang dikatakan Kenzi itu benar? Tanya Tante Widya sambil natap ke gue dengan tatapan tajam. Gue yang takut diusir, akhirnya terpaksa menceritakan tentang taruhan itu kepada semua orang di rumah Kenzi. Pas itu kita cuma iseng aja kok Tante, aku gak punya hobi pakai begituan. Fix itu cuma main-main aja. Jelas gue yang kayak lagi diinterogasi sama semua orang di rumah itu. Dan untungnya setelah gue ceritain, semuanya tak mempermasalahkannya. Lega deh gue, kayaknya mereka gak mikir gue punya kelainan. Gara-gara itu, gue jadi kesel sama si Kenzi yang udah bikin gue malu di depan keluarganya. Awas aja, nanti bakal gue bales kalau lagi gak di rumah. Tak lama kemudian, Tante Widya mengajak gue naikin tangga. Tante Widya mau nunjukin kamar yang akan gue tempati yang letaknya berada di lantai atas. Ketika Tante Widya membuka pintu, mata gue langsung terbelalak saat melihat kamarnya. Gue kaget melihat dekorasi kamarnya yang begitu amazing itu. Nah Angga, kamu bisa tidur di sini, jangan sungkan ya. Anggap aja kayak rumah sendiri, ucap Tante Widya memperlihatkan keadaan kamarnya yang tak sesuai ekspektasi gue. Melihatnya kamarnya, gue cuma menghela nafas panjang. Gue sama sekali gak menyangka akan mendapatkan kamar yang begitu wow gini. Angga, kamu gak suka ya sama kamarnya? Tanya Tante Widya menepuk bahu gue. Gimana ya Tan? Masa kamarku kamar cewek? Emang gak ada kamar lain? Kata gue nawar. Melihat kondisi kamar yang bernuansa serba pink kecewekan ini, gue geli sekaligus merinding. Dasar gak tahu diri, udahlah gak usah protes. Tadinya ini kamarnya Enzo, karena ada lo jati Enzo jadinya sekamar sama gue. Timpal si Kenzi di tengah pembicaraan gue dan Tante Widya. Gue lihat mukanya kayak lagi nahan ketawa ngeliat gue yang nantinya bakal nempatin kamar yang aneh ini. Apaan sih dia? Kenapa juga dia ngikutin gue sampai ke sini? Biarpun ini rumahnya, ya seenggaknya dia itu mesti sadar kalau kita itu musuhan. Kayaknya gue tahu. Dia pasti takut kalau barang-barang di rumahnya hilang. Tak lama Tante Widya meminta maaf ke gue karena dia pikir gue menolak kamarnya. Dan setelahnya Tante Widya menceritakan kisah kamarnya itu ke gue. Jadi gini Angga, sebelum Enzo lahir, Tante pikir anak kedua Tante itu cewek, jadi Tante sengaja dekor kamarnya ini buat putri Tante. Tapi yang terjadi malah ternyata anak kedua Tante itu cowok lagi. Ya udah deh, daripada dekor lagi, kepaksa dibiarin aja. Siapa tahu nanti bisa buat menantu Tante. Curhat Tante Widya tentang kamar yang sebenarnya ditujukan untuk putrinya yang gagal terwujud. Mendengar curhatannya, gue merasa kasihan dan akhirnya gue putuskan buat nerima aja deh. Ya udah Tante, Angga gak apa-apa kamarnya di sini, ucap gue yang sekarang udah nerima dan pasrah. Lagian gue juga sadar, di sini gue cuma numpang. Gak seharusnya gue nuntut yang macem-macem sama orang yang udah baik ngasih gue tempat tinggal. Orang numpang aja banyak maunya, seru si Kenzi yang kemudian pergi. Nampaknya dia itu gak suka kalau mamanya itu baikin gue. Angga, gak usah dengerin omongan kakak, udah kamu istirahat aja dulu. Tante mau nyiapin makan buat kita semua, ucap Tante Widya mau pamit pergi. Iya Tante, makasih, ucap gue yang masih berdiri di depan pintu. Sebelum pergi, Tante Widya mengutarakan keinginannya ke gue.
Oh iya, Tante masih penasaran sama penampilan kamu pas di supermarket. Kayaknya kamu cantik deh pas itu. Kapan-kapan mau ya Tante coba dandanin? Ucap Tante Widya yang langsung membuat gue geli sekaligus merinding. Gue punya firasat, kayaknya Tante Widya ini sangat terobsesi sama bentukan gue yang lagi cosplay jati cewek. Akhirnya hari ini gue dan ayah resmi tinggal di rumah temannya ayah, Om Janesen dan Tante Widya yang merupakan orang tua dari orang yang gue anggap sebagai musuh bebuyutan gue, si Kenzi. Kalau aja rumah gue gak kebakaran, gue ogah sih tinggal di sini. Lalu pas malam harinya, Kenzi nyamperin gue yang lagi asik main game di kamar baru gue yang bernuansa serba pink itu. Woi, panggil si Kenzi yang berdiri di depan pintu kamar. Gue noleh karena gue denger. Apa? Buruan keluar. Bentaknya. Lah emang mau ngapain sih? Sahut gue yang masih fokus mainin game di handphone. Kayaknya si Kenzi kesel sama sikap gue yang terkesan cuek, dan lalu dia deketin gue terus merebut HP yang lagi gue mainin. Woi Kenzi, kenapa lo ambil HP gue? Ucap gue kesal. Buruan keluar, mama sama yang lain udah nungguin buat makan. Kata dia ngasih tahu. Bilang dong dari tadi. Seru gue yang kemudian ngambil HP gue lagi dari tangan si Kenzi. Setelahnya kita berdua keluar dari kamar dan menuju ke meja makan. Pas udah nyampe gue langsung aja duduk bersama yang lain. Gue lihat makanan yang disiapin Tante Widya kayaknya enak-enak. Gue sampai mau ngiler gara-gara nyium baunya yang sedap. Gue kaget pas noleh ke samping ternyata ada Kenzi yang telah duduk di sebelah gue. Ngapain sih lo duduk di sebelah gue? Sinis gue ke dia. Lo itu kenapa selalu berisik sih? Lo lupa ini kan rumah gue. Suka-suka gue mau duduk di mana aja. Sahut si Kenzi yang berhasil membuat gue sadar diri dan gak mau cari gara-gara ke dia. Setelah selesai makan, gue berniat langsung mau ke kamar lagi. Gue mau lanjutin main Genshin Impact yang sempat terganggu. Hei lo mau kemana? Ucap Kenzi yang nahan gue pas mau pergi. Apalagi sih? Kata gue pas noleh ke dia. Lo itu emang gak tahu berterima kasih ya? Udah numpang juga. Harusnya lo itu sadar. Buruan beresin bekas makan lo. Suruh si Kenzi sambil ngarahin gue buat beresin piring kotor yang ada di meja. Iya ya, gue beresin. Bawel banget sih lo. Sahut gue yang kemudian mulai mengambil piring kotor yang ada di atas meja. Angga, udah gak usah. Biar tante aja yang beresin. Cegah Tante Widya nahan gue buat beresin piring kotor. Seketika gue jadi seneng karena gak jadi nyuci piring. Dan gue noleh ke Kenzi sambil julurin lidah gue ke dia. Woi! Setelah mengejek Kenzi, gue langsung aja balik lagi ke kamar dan kembali memainkan game Genshin Impact yang lagi gue sukai.